Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah tekstual untuk kita semua dengan 2 ayat. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, pada saat ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membaca untuk kita semua dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Penjaga Israel. Yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini saya akan memberikan tema, yaitu keyakinan di dalam Tuhan. Nah, di dalam situasi yang terjadi sekarang ini, ada banyak ketakutan, bahkan kegelisahan yang dialami oleh setiap orang, seperti dampak virus corona ini yang mewabah di seluruh dunia, sehingga banyak orang yang meninggal akibat virus corona ini. Rasa takut yang dimiliki oleh orang banyak sangatlah menyedihkan, bahkan membuat rasa pilu di dalam setiap pribadi manusia pada saat ini. Rasa takut artinya bahwa rasa gentar atau ngeri terhadap situasi atau bencana yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang sangat membahayakan kehidupan manusia pada saat ini. Ketika melihat situasi seperti ini, seperti COVID-19 ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk meresponi peristiwa ini? Saya akan mengajak kita semua untuk melihat dan memahami dari kebenaran firman yang saya akan sampaikan untuk kita semua, yaitu Mazmur ingin mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan menurut Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Yaitu poin yang pertama, dengan cara menyandarkan diri kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya bahwa pada waktu itu Daud mengalami suatu kegentaran, bahkan ketakutan yang luar biasa. Ya, waktu itu dia menghadapi permasalahan tentang peperangan yang dihadapi waktu itu. Sehingga dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Maksudnya ke gunung-gunung ini adalah bukit-bukit yang pada zaman itu adalah tempat pengorbanan, yang tempat pengorbanan kepada Allah lain, yaitu Baal, para Baal, dan bahkan pada waktu itu juga tempat bangsa Israel menyerahkan atau mengorbankan korban bakaran kepada Allah pada waktu itu. Nah, ketika Daud melihat bahwa atau mengarahkan matanya ke gunung-gunung,
Artinya bahwa apakah dia mengarahkan kepada Allah lain, yaitu Baal yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel waktu itu, apakah kepada penguasa-penguasa yang ada di bangsa Babel pada waktu itu, atau bangsa Yehuda waktu itu, ataukah kepada raja-raja pada waktu itu. Nah, Daud melihat bahwa dia tidak mengarahkan matanya kepada penguasa-penguasa, bahkan kekuatan-kekuatan yang terjadi pada waktu itu, tetapi dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia bertanya pada Tuhan atau Allah waktu itu. Namun dengan yakin percaya, dia menyandarkan diri kepada Allah sehingga dia mendapatkan suatu jawaban yang pasti, yaitu di dalam Allah yang selalu menyertai dia pada waktu itu ketika menghadapi peperangan yang luar biasa, walaupun dengan ketakutan yang sungguh luar biasa dihadapi oleh Daud pada waktu itu, namun dia tetap berpegang teguh dan menaruh pengharapannya pada Allah yang sanggup memelihara kehidupannya pada waktu itu. Nah, ketika kita melihat di dalam kisah Ayub pada waktu itu, dia mengalami suatu penderitaan yang sungguh luar biasa ketika istrinya menyuruh Ayub untuk memberontak pada Allah. Ayub tidak takut, bahkan Ayub tidak mengikuti keinginan istrinya pada waktu itu untuk menghujat nama Allah, bahkan memberontak pada Allah pada waktu itu. Namun dengan iman yang teguh kepada Allah, Ayub tetap menyerahkan diri atau menyandarkan dirinya kepada Allah pada waktu itu, sehingga dia memperoleh kekuatan dari Allah pada saat itu. Nah, dari imannya yang kuat dan melalui keyakinan yang kuat, Ayub memperoleh kesembuhan yang sungguh luar biasa dari Allah, karena Allah melihat iman yang kuat dalam kehidupan Ayub sehingga ia memberikan kesembuhan yang luar biasa, bahkan memberikan harta yang melimpah dengan 2 kali lipat yang sebelumnya dimiliki oleh Ayub pada waktu itu. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita pada saat ini? Janganlah kita mengandalkan makhluk ciptaan, baik manusia, cara, sarana, dan perkara-perkara yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Kita juga harus melihat bahwa pertolongan kita tersedia di dalam Tuhan, karena Ia memiliki kasih yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Selain itu juga kita harus mencari pertolongan dari Tuhan melalui iman dan rasa hormat seperti seharusnya terhadap semua ketetapannya di dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita menghadapi suatu pergumulan masalah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan, bagaimana respon kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu pergumulan yang sungguh luar biasa, bahkan tantangan yang hebat di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan sehingga Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa, bahkan memberikan keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, untuk poin yang kedua, yaitu dengan cara menghibur diri di dalam Tuhan ketika menghadapi suatu kesukaran maupun dalam keadaan bahaya. Nah, di ayat yang kedua mengatakan bahwa
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di ayat yang kedua ini adalah suatu jawaban yang diterima oleh Daud pada waktu itu. Yang sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa Ayub bertanya kepada Allah, dari manakah pertolongan akan datang? Nah, di ayat yang kedua ini adalah suatu jawaban yang pasti yang diperoleh oleh Daud, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas di dalam kehidupan Daud pada waktu itu, sehingga Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk Daud, sehingga Daud dapat menjadi raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Yang menjadikan langit dan bumi artinya bahwa Tuhan atau Allah yang berkuasa untuk menciptakan, sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara, bahkan membentuk, melindungi, bahkan memberikan suatu kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan umatnya ketika mengalami suatu bahaya dan mengalami suatu tantangan yang hebat, seperti Daud yang mengalami suatu pergumulan yang hebat. Bumi dalam artinya bahwa suatu alam semesta yang diciptakan oleh Allah pada waktu itu, yang memiliki suatu kuasa, otoritas atas seluruh ciptaan yang ada di seluruh bumi ini. Allah berhak memberikan suatu kepercayaan atau suatu kekuatan kepada siapa saja yang Allah ingin berikan, seperti Daud yang dipelihara oleh Allah sendiri, sehingga Daud dapat memperoleh kemenangan di dalam peperangan yang dihadapi pada waktu itu. Nah, Tuhan sendiri telah memutuskan untuk menjadi pelindung bagi Daud pada waktu itu, dan Tuhan sang raja sebagai pelindung seluruh jemaat Tuhan yang sama terlibat dalam pemeliharaannya pada saat itu, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan juga sebagai penjaga yang selalu waspada dalam melindungi, bahkan tidak pernah tidur. Artinya bahwa siap siaga, dan kapanpun dan dimanapun suatu bahaya itu datang untuk melanda umatnya, tetapi Allah memiliki suatu kesiapan yang luar biasa kapanpun dan dimanapun. Bahkan mara bahaya yang terjadi terhadap bangsa Israel pada waktu itu, Allah selalu memberikan suatu keselamatan yang luar biasa kepada bangsa Israel pada waktu itu, seperti yang diberikan oleh Daud pada waktu itu, sehingga Daud memberi dirinya untuk dipelihara, untuk dipakai oleh Allah, sehingga diperolehlah kemenangan yang luar biasa oleh Daud yang diberikan oleh Allah pada waktu itu padanya. Nah, ilustrasinya bahwa ketika melihat dari sejarah tentang Daud sendiri, bahwa Daud memiliki suatu sikap yang selalu memberikan diri kepada Allah dan memberikan kekuatannya kepada Allah. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan dia memiliki penyerahan diri yang luar biasa, sehingga otoritas kehidupannya hanyalah di dalam Allah sendiri pada waktu itu. Aplikasinya di dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita melihat dalam dunia yang penuh tantangan, bahkan ancaman, mara bahaya yang dihadapi oleh kita semua, yang secara tiba-tiba datang, yang tidak tahu kapan waktunya, dan secara terkejut yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini,
bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya kita juga memiliki kesiapan, bahkan kewaspadaan yang harus kita miliki, sehingga kita siap kapanpun mara bahaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu siap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita, marilah kita selalu menyandarkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak takut akan bahaya peristiwa yang membahayakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, kesimpulannya bahwa ketika suatu tantangan yang sungguh hebat yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, kita harus memiliki suatu keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, yaitu harus memiliki sikap yang menyandarkan diri kepada Tuhan dan menghibur diri di dalam Tuhan. Artinya bahwa apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita memiliki Tuhan yang selalu menghibur, memiliki Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pertolongan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kemenangan di dalam Kristus untuk menghadapi situasi yang mengerikan, bahkan menakutkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya ingin kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi suatu pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita, namun satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam situasi yang membahayakan, bahkan membinasakan dalam kehidupan anak-anaknya pada saat ini. Namun Tuhan akan menyelamatkan anak-anaknya, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya pada saat ini, sehingga memperoleh keselamatan yang luar biasa dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, saya akan mengakhiri khotbah tekstual ini pada saat ini yang saya sampaikan untuk kita semua, dan bila apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami telah mendengarkan firman. Bila apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar dari seorang Daud yang memiliki suatu keyakinan yang kuat di dalam Allah, bahkan di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu menyerahkan diri, menyandarkan diri, dan memberikan penghiburan. Dia menginginkan hiburan dari Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan, bahkan kekuatan, penghiburan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam kehidupan kami, Tuhan, pada saat ini meskipun banyak kejadian peristiwa yang membahayakan di dalam kehidupan kami, namun kami yakin percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kami dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, sehingga Tuhan meluputkan kami dari penyakit virus corona ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.